Hal ini yang bikin kamu miskin selamanya. Miskin, 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 miskin. Hai, nama saya Andira. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan soal hal yang bikin miskin selamanya. Waduh, judulnya kok ngeri banget ya, yang bisa bikin miskin selamanya. Yes, karena kalau misalnya memang Anda melakukan hal-hal ini, itu Anda bisa miskin terus-terusan ya, karena ada efeknya buat hidup Anda. Do it! Ada 5 hal yang akan saya bahas soal ini. Yang pertama adalah Anda tidak belajar menghasilkan uang ya. Belajar menghasilkan uang. Bahkan di saat Anda tidak bekerja gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda berpikir untuk mendapatkan uang harus selalu kerja, ya sampai kapanpun Anda bakal selalu kerja. Dan gini, namanya kita kesehatan, kita tidak selalu fit ya. Ada nanti kita saatnya ngedown atau kita tidak bisa bekerja. Nah, ketika misalnya kita tidak bekerja dan lalu kita tidak punya penghasilan atau kehilangan penghasilan, nah disitulah kita bisa jatuh banget ekonominya ya. Apalagi kalau kita udah punya gaya hidup yang lumayan, begitu dikasih sakit atau dikasih tepar gitu ya, kita nggak bisa mendapatkan uang, ya itu bahaya banget. Makanya kalau misalnya Anda sekarang tidak berpikir bagaimana caranya membangun aset ya, itu bahaya banget ya. Makanya buat teman-teman nih, cobalah berpikir bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan uang bahkan di saat Anda tertidur. Yaitu Anda bisa membangun aset, entah Anda membangun bisnis, entah Anda membeli saham, entah Anda memiliki properti, misalnya Anda bikin kos-kosan gitu kan, atau kontrakan. Ya apapun, intinya Anda bangun aset yang bisa menghasilkan uang untuk Anda di saat Anda tidak bekerja. Jadi jangan sampai Anda hanya mengejar uang saja, tapi bagaimana caranya Anda bisa membuat uang yang bekerja untuk Anda. Oke? Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya. Yang kedua, tidak belajar menguasai high income skill gitu ya. Apa Bang Dean high income skill? Makanan apa tuh? Bukan ya. High income skill itu adalah skill yang bisa menghasilkan penghasilan besar ya. Contohnya misalnya Anda memiliki skill di bidang membuat web misalnya. Nah, orang sekali bikin web ke Anda itu bisa puluhan juta sampai ratusan juta ya, minimal di angka jutaan lah ya. Nah, kalau Anda bisa punya skill ini terus Anda bisa memiliki banyak klien, tentu ini adalah skill yang bisa membuat Anda memiliki penghasilan yang besar. Bahkan kalaupun Anda direkrut sebagai profesional, bukan sebagai pebisnis, skill ini akan dijasai dengan harga yang lumayan ya. Jadi makanya Anda harus punya high income skill. Atau yang kedua, misalnya Anda menjadi desain grafis. Ya, desain grafis atau graphic designer ya. Nah, kalau misalnya Anda bisa membuat desain yang tepat ya, tepat dalam artian Anda bisa menjual ke market yang tepat, itu desain Anda bisa dihargai dengan harga yang lumayan. Contoh misalnya Anda membuat logo gitu kan, itu Anda bisa dihargai dengan harga yang lumayan jika Anda bisa memilih pasar atau target market yang tepat. Kalau Anda bisa membuat desain dan bisa memasarkannya ke market yang tepat, tentu Anda bisa memiliki penghasilan yang besar. Nah, lalu yang ketiga, saya contohin satu lagi ya. Sebenarnya banyak banget, cuma saya bahas 3 aja biar nggak kepanjangan ya. Misalnya Anda bisa menguasai digital marketing. Nah, kalau misalnya Anda sudah benar-benar jago di digital marketing, itu Anda akan dibutuhkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang memang butuh orang di bagian depan ya, di bagian penjualan ataupun di bagian marketing. Ketika misalnya Anda memiliki skill ini, apalagi Anda bisa membuat campaign-campaign yang profitable dengan goalnya konversi penjualan, tentu Anda akan diperebutkan oleh banyak orang. Apalagi kalau misalnya sekarang Anda membangun bisnis sendiri pun, tentu Anda bisa membuat bisnis Anda langsung profit
karena Anda sudah paham caranya bagaimana membuat funnel yang tepat ya. Anda juga sudah tahu bagaimana caranya sumber traffic yang potensial dari mana aja. Jadi kalau misalnya sekarang Anda belajar digital marketing nih, apalagi Anda misalnya sering nongkrongin channel saya, tentu kita bakal sering ngebahas seputar digital marketing dan juga penjualan ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang tidak belajar skill-skill yang bisa mendatangkan income besar buat Anda, tentu ini pun menjadi bahaya ya. Jangan hanya menjadi orang yang pas-pasan atau yang standar-standar aja. Belajarlah satu skill dan kuasai, tekun di bidang itu. Jika Anda fokus pada satu skill dan tekun di bidang itu, dan Anda bisa menjadi expert ataupun ahli di sana, tentu Anda bisa mendapatkan penghasilan yang besar ya. Kalau sekarang Anda tidak mau belajar skill-skill yang bisa menghasilkan penghasilan besar, tentu ya Anda akan menjadi orang yang pas-pasan dan biasa aja. Jadi Anda tidak akan bisa menambah kekayaan Anda dengan cepat kalau misalnya Anda sekarang biasa-biasa aja atau pas-pasan aja ya. Anda bisa menjadi miskin selamanya kalau misalnya Anda di zona nyaman terus. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda boros. Ya, Anda boros. Anda tidak mengatur keuangan dengan baik. Kalau misalnya Anda punya mental boros gitu kan, punya mental boros, ada duit dikit pengennya tuh ngabisin gitu ya. Pokoknya kalau punya duit gak dihabisin tuh gatel gitu kan. Jadi duit tuh ketika misalnya masuk rekening atau dompet tuh cuma singgah doang ya. Cuma singgah doang, gak menetap. Jadi kayak cuma singgah, kosong lagi, singgah, kosong lagi. Nah kalau Anda masih punya mental seperti itu, ya wajar aja nanti kalau misalnya Anda bisa miskin terus-terusan. Nah lalu yang keempat, hobi ngutang ya. Yang keempat, hobi ngutang. Kalau misalnya Anda selalu punya mindset ngutang, dan Anda selalu memaksakan hal-hal yang masih di luar jangkauan Anda, tentu itu pun sangat bahaya bagi keuangan Anda. Karena Anda tidak bisa menabung dan Anda tidak bisa menyisihkan duitnya untuk investasi. Ingat, orang kaya menggunakan uangnya untuk membangun aset ya. Orang yang miskin menggunakan uangnya untuk membeli liabilitas. Makanya kalau sekarang Anda hobinya ngutang untuk membeli barang-barang liabilitas gitu kan, nyicil motor, nyicil mobil yang nanti harganya bakal turun gitu, ya itu tentu Anda bisa menjadi miskin di masa depan. Karena saya sudah merasakan teman-teman, kita mungkin ketika menyicil barang-barang seperti itu tuh kita kelihatan keren, kelihatan kaya, tapi sebenarnya itu tuh cuma semu ya. Karena kita tidak memiliki barangnya. Ketika kita mencicil barang dan barang itu belum lunas, itu barang belum menjadi milik kita dan bisa ditarik kapan saja. Jadi kalau misalnya sekarang Anda belum punya duit, jangan ngutang, jangan maksain ya. Apalagi sekarang nanti Anda udah ngutang buat nyicil kendaraan ataupun barang yang Anda tidak mampu bayar. Ketika nanti ada nyicil pun, Anda misalnya tidak mampu, Anda bakal ngutang ke teman. Jadi nyusahin ke teman, nyusahin keluarga ya. Janganlah menjadi beban keluarga, menjadi beban teman. Minimal-minimal kalau misalnya Anda belum bisa membahagiakan diri sendiri, janganlah ngerepotin orang lain ya. Oke? Lalu yang kelima, tidak bersedekah. Nah, tidak bersedekah. Anda harus ingat ya, ketika Anda memiliki penghasilan, itu ada hak orang lain di sana. Jadi kalau misalnya Anda nih punya penghasilan, tapi Anda tidak mau bersedekah dan hanya disimpan untuk diri sendiri, ya kita tidak perlu menyisihkan banyak-banyak. Kita sisihkanlah semampunya gitu. Yang penting kita harus sadar bahwa kita tuh harus berbagi. Kalau kita rajin berbagi, Tuhan pun akan memberikan kita kantong yang besar. Sehingga kita bisa menampung banyak rezeki. Karena banyak rezeki yang bisa disalurkan melalui kita. Kalau kita hanya berpikir hanya untuk kekayaan kita sendiri ataupun rezeki kita sendiri, tentu Tuhan pun akan hanya memberi kita kapasitas yang kecil ya, atau ember yang kecil. Karena tampungannya hanya untuk diri kita sendiri aja. Tapi kalau kita rajin berbagi dan kita bisa menjadi jalan bagi banyak orang untuk menjadi sumber penghasilan di sana, tentu kita pun akan diberi kantong yang lebih besar. Oke? Jadi Anda harus paham ya, bahwa ketika Anda punya mental kaya, Anda pasti rajin berbagi ya. Salah satu ciri mental orang kaya itu mereka senang berbagi ya. Nah, kalau Anda memiliki mental miskin, tentu Anda akan pelit untuk berbagi. Berbagi ilmu pelit, berbagi uang apalagi gitu ya. Ya udah, ya Anda nggak akan bisa merubah hidup Anda kalau misalnya Anda masih mindsetnya gitu-gitu aja. Oke? Jadi kalau misalnya Anda terus melakukan hal ini
dan Anda tidak evaluasi, Anda tidak mau berubah, ya jangan salahkan kalau misalnya Anda nanti kehidupannya begitu-begitu aja. Anda pengen berubah, sekarang belum terlambat, masih bisa saatnya. Mulailah dari sekarang, mulailah dari hari ini. Anda jangan hanya bekerja untuk liabilitas, tapi Anda mulailah membangun aset, mulailah banyak berbagi, karena sebaik-baiknya orang adalah mereka yang bermanfaat untuk banyak orang. Oke? Jika Anda suka dengan video seperti ini, silahkan share video ini ke teman Anda. Siapa tahu dengan teman Anda menonton video ini, mereka bisa terbantu hidupnya. Dan jangan lupa like, comment, juga subscribe video ini. Dan jika Anda punya pertanyaan seputar topik yang masih menjadi keresahan Anda bisa komen aja di bawah. Dan Anda bisa tanyakan kepada saya, Bang, saya pengen nanya soal ini, tolong dibahas dong. Atau Bang, pengen nanya ini gimana ya? Nanti akan saya jawab melalui video. Dan goal saya tentu, saya pengen membantu Anda untuk bisa memerangi kemiskinan diri Anda sendiri dengan skill marketing dan jualan. Tapi tentu kita pun akan membahas soal bagaimana caranya memanage keuangan dan juga memanage resiko. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Saya Dean Andira, sampai ketemu di next video. Bye-bye.